Hai, para pecinta anime dan kartun. Selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super seru, sesuatu yang mungkin pernah terlintas di pikiran kalian. Pertarungan antara dua ikon terkuat di dunia animasi. Di satu sisi, kita punya Goku, Saiyan legendaris dari Dragon Ball. Di sisi lain, kita punya Aang, sang avatar terakhir dari Avatar The Last Airbender. Pertanyaannya sederhana, tapi bikin penasaran. Siapa yang akan menang dalam pertarungan paling gila ini? Dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya punya kekuatan untuk menghancurkan dunia? Pertama, mari kita bedah kekuatan Goku. Sejak kecil, Goku sudah menunjukkan kekuatan luar biasa. Sebagai seorang Saiyan, dia punya kemampuan alami untuk bertarung dan menjadi lebih kuat setiap kali dia pulih dari luka parah. Kekuatan dasarnya saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Tapi, itu baru permulaan. Goku terus berlatih dan melampaui batasannya. Membuka berbagai transformasi Super Saiyan, mulai dari Super Saiyan pertama yang ikonik dengan rambut pirangnya, lalu Super Saiyan 2, 3, dan seterusnya, hingga mencapai level dewa dengan Super Saiyan God dan Super Saiyan Blue. Setiap transformasi ini meningkatkan kekuatannya secara eksponensial. Belum lagi teknik andalannya, Kamehameha, yang bisa menjadi serangan penghancur planet. Dan jangan lupakan jurus paling mematikan, Spirit Bomb atau Genki Dama, yang mengumpulkan energi dari semua makhluk hidup untuk menciptakan ledakan dahsyat. Kita juga tidak bisa mengabaikan kemampuan Instant Transmission, yang membuatnya bisa berpindah tempat dalam sekejap. Kecepatannya hampir setara dengan kecepatan cahaya. Dan daya tahannya memungkinkan dia menerima pukulan yang bisa melenyapkan galaksi. Singkatnya, Goku adalah definisi dari kekuatan kosmik. Sekarang, mari kita beralih ke Aang. Meskipun Aang baru berusia 12 tahun secara biologis, dia adalah avatar, jembatan antara dunia roh dan dunia fisik, dan satu-satunya orang yang bisa menguasai keempat elemen, udara, air, tanah, dan api. Sebagai seorang pengembara udara, pengendalian udara adalah keahlian alaminya. Dia sangat lincah, bisa menghindari serangan dengan mudah, dan menciptakan angin topan yang kuat. Dengan pengendalian air, dia bisa memanipulasi air dalam jumlah besar, dari sungai hingga lautan, bahkan membekukannya menjadi senjata es. Pengendalian tanah memberinya kemampuan untuk mengangkat bebatuan raksasa, menciptakan dinding pertahanan, atau bahkan merasakan getaran di tanah untuk mendeteksi lawan. Terakhir, pengendalian api, elemen yang paling sulit dia kuasai, memberinya kekuatan ofensif yang luar biasa. Dia bisa menembakkan api atau menyerap serangan api dari lawannya. Namun, kekuatan terbesar Aang terletak pada Avatar State. Saat memasuki kondisi ini, matanya bersinar, dan dia terhubung dengan semua avatar sebelumnya, mendapatkan akses ke pengetahuan dan kekuatan mereka selama ribuan tahun. Dalam Avatar State, kekuatan pengendalian elemennya meningkat berkali-kali lipat. Dia bisa menciptakan tsunami, gempa bumi, atau badai api raksasa. Dia bahkan bisa menggunakan energy bending, kemampuan langka untuk mengambil atau mengembalikan kekuatan pengendalian elemen seseorang, seperti yang dia lakukan pada Raja Api Ozai. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat karena tidak berfokus pada penghancuran fisik, melainkan melumpuhkan lawan dari dalam. Jadi, bagaimana jika keduanya bertemu di medan perang? Mari kita bayangkan skenarionya. Pertarungan kemungkinan besar akan dimulai dengan Goku yang menahan diri. Seperti kebiasaannya, dia suka menguji kekuatan lawannya terlebih dahulu. Aang, dengan sifatnya yang cinta damai, juga tidak akan langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Dia akan lebih banyak menghindar menggunakan kelincahan pengendalian udaranya, mencoba mencari celah. Goku mungkin akan terkesan dengan kemampuan Aang yang mengendalikan elemen. Serangan dasar Goku, seperti pukulan dan tendangan cepat, mungkin akan sulit mendarat pada Aang yang sangat gesit. Aang akan mencoba menggunakan kombinasi elemen untuk menjebak atau memperlambat Goku. Mungkin dengan dinding tanah, semburan air, atau pusaran angin. Tapi, disinilah perbedaan skala kekuatan mulai terlihat. Kekuatan fisik dasar Goku saja sudah jauh melampaui apapun yang pernah dihadapi Aang. Satu pukulan serius dari Goku
bisa jadi sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan. Melihat lawannya yang tangguh, Aang kemungkinan besar akan terpaksa memasuki Avatar State. Inilah momen di mana pertarungan menjadi benar-benar menarik. Dalam Avatar State, Aang menjadi kekuatan alam yang dahsyat. Dia bisa menggabungkan keempat elemen untuk menciptakan serangan kolosal yang bisa mengubah lanskap. Dia bisa mengangkat sebuah pulau kecil atau menciptakan badai raksasa. Kekuatan ini tentu akan membuat Goku terkejut dan memaksanya untuk menjadi lebih serius. Goku mungkin akan berubah menjadi Super Saiyan dalam bentuk Super Saiyan pertama. Kekuatan Goku sudah cukup untuk menandingi kekuatan alam yang dikendalikan Aang Tsunami. Yang diciptakan, Aang bisa diuapkan oleh satu ledakan Ki dari Goku. Gempa bumi bisa dihentikan dengan Goku menghancurkan pusat getarannya. Ini akan menjadi pertarungan antara sihir elemen melawan kekuatan murni. Tapi pertarungan tidak akan berhenti di situ. Jika Aang dalam Avatar State terus menekan, Goku akan terus meningkatkan levelnya Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, hingga Super Saiyan Blue. Di level Super Saiyan Blue, Goku bertarung dengan energi dewa. Skala kekuatannya sudah bukan lagi planet, tapi universal. Dia bisa bergerak lebih cepat dari pikiran Aang. Dan satu Kamehameha di level ini bisa dengan mudah melenyapkan planet tempat mereka berpijak. Di titik ini, pertahanan elemen Aang, sekuat apapun, tidak akan mampu menahan serangan dengan level kekuatan seperti itu. Satu-satunya harapan Aang adalah menggunakan energi bending. Dia harus bisa mendekati Goku, menahan tubuhnya, dan mencoba mengambil kekuatannya. Tapi, bisakah dia melakukannya? Mengingat kecepatan Goku yang luar biasa dan kekuatan Ki yang melindunginya. Menyentuh dan menahan Goku akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Energi Ki Goku juga jauh lebih besar dan lebih liar daripada energi bending di dunia Avatar. Mencoba memanipulasinya bisa jadi sangat berbahaya bagi Aang sendiri. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan kedua. Siapa yang punya potensi lebih besar untuk menghancurkan dunia? Aang. Dalam Avatar State, jelas bisa menyebabkan bencana skala global. Dia bisa menciptakan gempa bumi dan tsunami yang akan menenggelamkan benua atau memicu letusan gunung berapi serentak di seluruh dunia. Dia bisa menghancurkan peradaban manusia dan mengubah wajah planet ini. Tapi, ini lebih ke arah bencana alam yang dipercepat. Goku, di sisi lain, punya kemampuan untuk menghancurkan planet secara harfiah dengan satu serangan terkuatnya, seperti Super Kamehameha atau Spirit Bomb. Dia bisa membuat planet meledak menjadi serpihan. Kita sudah melihat ini berkali-kali di Dragon Ball. Cell bisa menghancurkan tata surya, dan Goku jauh lebih kuat dari itu. Jadi, jika kita bicara tentang penghancuran total, Goku jelas pemenangnya. Aang merusak dunia, Goku melenyapkannya. Kesimpulannya, meskipun Aang adalah petarung yang sangat cerdas, lincah, dan punya kekuatan elemen yang luar biasa, terutama dalam Avatar State, skala kekuatannya masih berada di level planet. Dia adalah pelindung dunianya. Goku, sebaliknya, adalah petarung dengan skala kekuatan kosmik. Dia bertarung melawan ancaman yang bisa menghancurkan galaksi. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kecepatan, kekuatan, dan daya tahan Goku berada di level yang sama sekali berbeda. Meskipun Aang akan memberikan perlawanan yang sangat menarik dengan strategi elemennya, pada akhirnya, Goku hanya perlu satu serangan serius untuk mengakhiri pertarungan. Pemenangnya, dengan cukup telak, adalah Goku. Tapi, kita harus menghargai Aang karena filosofinya. Dia selalu mencari cara untuk menang tanpa membunuh. Sebuah sifat yang mulia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan analisis ini? Atau kalian punya pendapat lain? Mungkin ada faktor yang kami lewatkan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin tahu siapa jagoan kalian dalam pertarungan epik ini. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe ke kanal kami agar tidak ketinggalan pembahasan seru lainnya seputar dunia anime dan kartun. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.